Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata dari modul Merdeka Belajar tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, dalam Merdeka Belajar kita mempelajari beberapa modul, yaitu diantaranya Modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun, ada hal yang sangat mendasar. Harus dimulai dari diri sendiri. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Disinilah kita perlu mengenali diri. Pada saat kita memutuskan untuk menjadi pendidik, harus siap dengan membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Untuk era sekarang, murid hidup dan tumbuh di tengah-tengah teknologi. Mereka menjadikan internet sebagai salah satu sumber utama. Mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan tanpa seorang guru. Namun, tetap mereka butuh sosok pendidik. Mengapa? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada diri anak agar bisa memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, betapa pentingnya peran guru bagi siswa agar mampu memberikan pengaruh-pengaruh yang baik untuk masa depan murid. Untuk itu, kita harus menjadi guru yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Modul 2 yaitu tentang mendidik dan mengajar. Sekolah seringkali dipersepsi sebagai tempat untuk mengasah kecerdasan kognitif semata. Padahal kehidupan memerlukan juga kecerdasan, keterampilan hidup, dan sikap. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak, secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran pengetahuan saja, tetapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin yang akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mengingat memoriam pendidikan pada zaman kolonial yang menggunakan sistem perintah dan saksi, adanya diskriminasi terhadap warga pribumi dan penghargaan yang hanya berdasarkan kecakapan kognitif saja. Berlatar belakang itu, maka
Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif untuk kedamaian dunia dengan memperkenalkan sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Inilah esensi dari Merdeka Belajar, yang memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik untuk mendampingi siswa, menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Modul 3 yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama, begitu juga dengan zaman selalu bergerak dinamis. Kita sebagai pendidik harus menyadari dan memahami keunikan setiap dan seluruh murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kita harus mampu mendampingi murid dengan perubahan yang terjadi sesuai dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan harus sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar kita. Pembelajaran yang harus diterima murid harus mampu mendekatkan dengan konteks atau kodrat alam, bukan sebaliknya malah menjauhkan. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar murid yang ada di sekitar murid atau di sekolah, maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid tentu berbeda dengan zaman saat ini. Maka kita sebagai pendidik harus bergegas, beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota dan anggota masyarakat. Kita harus membantu murid memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kecakapan digital, membantu menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya, sehingga adopsi muatan dan konten pengetahuan akan sejalan dengan nilai kemanusiaan dan konteks budaya Indonesia. Untuk mewujudkan itu, semua diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergensi, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris, kebudayaan harus memiliki karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Modul 4 yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Berpijak
pada teori konvergensi yang terdiri dari teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Dan teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah diisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Melalui proses pendidikan kecerdasan budi pekerti, murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat-tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Modul terakhir yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sudah dijelaskan tadi di awal bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among yang sudah dijelaskan tadi juga di poin awal, yakni ing ngarsa sungtolodo, di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun semangat atau kemauan, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Dengan adanya sistem tersebut, seorang pendidik bisa menghantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik di sekolah tentu harus berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, yakni dengan orang tua, dengan masyarakat. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan Merdeka Belajar abad 21 yang harus disesuaikan dengan kecakapan digital. Pendidik harus terus-menerus membimbing murid tanpa bosan guna memperbaiki bangsa, bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.